Di kota Semarang, hiduplah seorang pengusaha muda bernama Rama Prasetyo. Berkat kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ia berhasil membangun perusahaan furnitur bernama PT Kayu Nusantara. Perusahaannya berkembang pesat hingga memiliki ratusan karyawan dan pelanggan dari berbagai daerah. Meski kaya raya, Rama dikenal rendah hati. Ia sering membantu karyawan yang kesulitan, memberikan bonus saat perusahaan untung, bahkan membiayai pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Di balik kesuksesannya, Rama memiliki sahabat sejak kuliah, Dimas, yang kini menjabat sebagai direktur operasional. Rama sangat mempercayainya karena mereka telah bersama sejak perusahaan masih berupa bingkai kecil. Suatu hari, perusahaan mendapat kesempatan emas. Sebuah hotel mewah memesan ribuan unit furnitur dengan nilai kontrak puluhan miliar rupiah. Semua karyawan bersorak gembira. Mereka yakin proyek ini akan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, diam-diam Dimas menyimpan rasa iri. Ia merasa dirinya lebih pantas menjadi pemilik perusahaan. Kesuksesan Rama membuat hatinya dipenuhi ambisi. Tanpa sepengetahuan Rama, Dimas bertemu dengan pesaing utama PT Kayu Nusantara, seorang pengusaha licik bernama Victor. Mereka membuat kesepakatan rahasia. Dimas akan membocorkan seluruh strategi perusahaan, data pelanggan, dan rincian harga sebagai imbalan uang miliaran rupiah. Beberapa minggu kemudian, proyek besar itu tiba-tiba dibatalkan. Hotel tersebut memilih perusahaan milik Victor dengan harga yang jauh lebih murah, harga yang ternyata hampir sama dengan penawaran rahasia PT Kayu Nusantara. Rama terkejut. Ia yakin ada orang dalam yang membocorkan informasi penting. Di ruang rapat, suasana menjadi tegang. Aku yakin ada pengkhianat di perusahaan ini, kata Rama sambil menatap seluruh jajaran manajemen. Dimas tetap tenang dan bahkan berpura-pura marah. Siapapun pelakunya harus dihukum, Pak Rama, ucapnya seolah-olah tidak bersalah. Rama mengangguk, tetapi hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Ia memutuskan menyelidiki semuanya secara diam-diam. Ia belum tahu bahwa orang yang paling ia percaya justru sedang menghancurkan perusahaan yang mereka bangun bersama. Sejak rapat itu, Rama tidak bisa lagi tidur nyenyak. Ia terus memikirkan bagaimana pesaingnya bisa mengetahui rincian penawaran perusahaan dengan sangat akurat. Semakin dipikirkan, semakin jelas bahwa kebocoran itu pasti berasal dari dalam. Keesokan paginya, Rama memanggil kepala divisi IT, Nanda, seorang karyawan yang sudah bekerja sejak perusahaan berdiri. Nanda, saya ingin kamu memeriksa semua akses data proyek hotel. Jangan beritahu siapapun, termasuk para direktur, ujar Rama. Nanda mengangguk. Baik, Pak. Saya akan menyelidikinya secara rahasia. Selama beberapa hari, Nanda memeriksa riwayat akses server perusahaan. Ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seluruh dokumen penawaran ternyata diunduh pada tengah malam menggunakan akun Direktur Operasional. Mustahil, gumam Nanda. Akun ini milik Pak Dimas. Namun, Nanda belum berani mengambil kesimpulan. Bisa saja akun itu diretas. Sementara itu, Dimas mulai menikmati uang hasil pengkhianatannya. Ia diam-diam membeli mobil mewah dan sebuah rumah baru atas nama adiknya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Victor pun kembali menghubunginya. Kerja? Bagus. Tapi aku masih butuh daftar pelanggan tetap Rama, kata Victor melalui sambungan telepon. Dimas sempat ragu. Kalau terlalu banyak, Rama pasti curiga. Victor tersenyum sinis. Tenang saja. Setelah perusahaan Rama bangkrut, kamu akan menjadi direktur utama di perusahaanku. Ucapan itu membuat Dimas kembali tergoda. Di sisi lain, Rama mulai memperhatikan perubahan gaya hidup sahabatnya. Mobil baru, jam tangan mahal, dan pakaian bermerek muncul dalam waktu singkat. Dimas, bukankah kamu bilang sedang menghemat uang? Tanya Rama saat mereka makan siang. Dimas tersenyum canggung. Iya, ini hasil investasi lama. Rama hanya mengangguk, tetapi hatinya semakin tidak tenang. Malam harinya, Nanda datang ke rumah Rama membawa sebuah flash disk. Pak, saya menemukan bukti semua file proyek diakses menggunakan akun Pak Dimas. Saya juga menemukan rekaman CCTV kantor. Rama langsung memasang rekaman itu. Dalam video terlihat seseorang memasuki ruang direktur. Pada tengah malam, wajahnya belum terlihat jelas
karena tertutup topi dan masker. Rama mengepalkan tangannya. Kalau memang Dimas pelakunya, aku ingin mendengar pengakuannya sendiri. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi rumah Rama dari dalam sebuah mobil hitam. Orang itu segera menelepon Victor. Pak, Rama sudah mulai menemukan jejak kita. Victor tersenyum dingin. Kalau begitu, jangan biarkan dia menemukan kebenaran. Di sisi lain telepon, Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa permainan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rama sadar bahwa bukti yang dimilikinya belum cukup kuat untuk menuduh Dimas. Rekaman CCTV belum memperlihatkan wajah pelaku dengan jelas, sementara data akses komputer masih bisa dibantah dengan alasan akunnya diretas. Aku tidak boleh gegabah, pikir Rama. Satu kesalahan saja bisa membuat pelaku lolos. Keesokan harinya, Rama berpura-pura tidak mengetahui apapun. Ia tetap bersikap ramah kepada Dimas dan bahkan mengajaknya menghadiri rapat penting. Dimas, kita mendapat peluang proyek baru dari perusahaan properti terbesar di Jawa Tengah, kata Rama di depan seluruh direksi. Mendengar itu, mata Dimas langsung berbinar. Ia yakin proyek tersebut bernilai puluhan miliar rupiah. Padahal, Rama sengaja menciptakan proyek itu sebagai umpan. Bersama Nanda dan manajer keuangan, ia menyiapkan dokumen penawaran palsu yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang, termasuk Dimas. Kalau informasi ini bocor lagi, kita akan tahu siapa pelakunya, bisik Rama kepada Nanda. 2 hari kemudian, Victor tiba-tiba mengumumkan bahwa perusahaannya juga mengikuti tender dengan harga yang hampir sama seperti angka dalam dokumen rahasia tersebut. Rama tersenyum tipis. Berarti benar, pengkhianatnya masih orang yang sama. Malam itu, Nanda berhasil melacak pengiriman dokumen melalui jaringan perusahaan. Semua jejak digital mengarah ke laptop pribadi Dimas. Belum sempat Rama bertindak, sebuah kabar mengejutkan datang. Gudang utama PT Kayu Nusantara terbakar hebat. Api melalap ratusan furnitur siap kirim. Para karyawan berusaha memadamkan api bersama petugas pemadam kebakaran. Rama berlari menuju lokasi. Pastikan semua karyawan selamat, teriaknya. Beruntung tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Saat memeriksa rekaman CCTV gudang, Rama melihat seorang pria bertopi keluar beberapa menit sebelum api muncul. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya sangat mirip dengan orang yang terekam di kantor. Beberapa hari sebelumnya, di tempat lain, Victor tersenyum puas. Kalau gudangnya habis, perusahaan Rama tidak akan mampu memenuhi pesanan. Reputasinya akan hancur. Namun, Dimas mulai gelisah. Aku hanya diminta membocorkan data. Aku tidak pernah setuju membakar gudang, katanya dengan wajah pucat. Victor menatapnya tajam. Sekarang, kamu sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau kamu berkhianat kepadaku, semua bukti transaksi kita akan kubuka ke polisi. Ancaman itu membuat Dimas terdiam. Ia sadar dirinya telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada sekadar persaingan bisnis. Sementara itu, Rama mengepalkan tangan di depan gudang yang masih mengeluarkan asap. Aku bersumpah akan menemukan siapa dalang di balik semua ini. Siapapun dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa disadari Rama, seseorang sedang mengarahkan kamera dari kejauhan dan mengirimkan foto-foto Nia kepada Victor. Pertarungan antara dua pengusaha itu kini berubah menjadi perang yang tidak lagi hanya mempertaruhkan bisnis, tetapi juga keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Kebakaran gudang membuat PT Kayu Nusantara mengalami kerugian besar. Banyak pelanggan mulai khawatir pesanan mereka tidak akan selesai tepat waktu. Kabar itu dengan cepat menyebar ke media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan pebisnis. Namun Rama tidak menyerah. Di hadapan seluruh karyawan, ia berdiri dengan wajah tenang. Perusahaan ini dibangun dengan kerja keras kita semua. Gudang boleh terbakar, tetapi semangat kita tidak boleh padam. Saya berjanji tidak ada satupun karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya. Ucapan itu disambut tepuk tangan meriah
Semangat para karyawan kembali bangkit. Mereka rela bekerja lembur demi menyelesaikan pesanan yang masih tersisa. Di sisi lain, Dimas mulai dihantui rasa bersalah. Ia melihat sendiri bagaimana Rama tetap memikirkan nasib para karyawan meski sedang mengalami kerugian besar. Malam harinya, Dimas menerima telepon dari Victor. "Ada satu tugas terakhir," kata Victor. "Tugas apa lagi?" "Besok investor utama Rama akan datang ke kantor. Aku ingin semua laporan keuangan perusahaan bocor ke media. Buat mereka percaya bahwa perusahaan itu hampir bangkrut." Dimas terdiam. "Aku tidak bisa terus seperti ini." Suara Victor berubah dingin. "Kalau menolak, rekaman transfer uang kepadamu akan langsung sampai ke polisi. Telepon pun terputus." Keesokan harinya, Rama mengadakan pertemuan dengan para investor. Di tengah presentasi, tiba-tiba layar proyektor menampilkan laporan keuangan palsu yang menunjukkan perusahaan mengalami utang sangat besar. Ruangan langsung gaduh. "Pak Rama, apakah perusahaan Anda benar-benar diambang kebangkrutan?" tanya salah seorang investor. Rama terkejut. Ia tahu seseorang telah meretas sistem presentasi. Untungnya, Nanda bergerak cepat. Ia mencabut koneksi server dan mengganti tampilan dengan laporan keuangan asli yang telah diaudit. Data sebelumnya adalah dokumen palsu yang sengaja disusupkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, jelas Nanda. Para investor mulai tenang. Bahkan mereka memuji ketenangan Rama dalam menghadapi krisis. Sementara itu, Nanda berhasil melacak sumber serangan siber. Alamat perangkat yang digunakan mengarah ke apartemen milik Dimas. Mendengar laporan itu, Rama menarik napas panjang. Hatinya terasa berat. Jadi benar, selama ini sahabatku sendiri yang menusukku dari belakang. Namun Rama belum ingin bertindak. Ia ingin mendapatkan bukti yang benar-benar tidak bisa dibantah. Tanpa sepengetahuan Dimas, Rama memasang penyelidik swasta untuk mengikutinya selama 24 jam. 2 hari kemudian, penyelidik itu mengirimkan beberapa foto yang membuat Rama terpaku. Dalam foto tersebut, Dimas terlihat sedang duduk di sebuah restoran mewah bersama Victor. Keduanya berjabat tangan. Lalu Victor menyerahkan sebuah koper hitam yang diduga berisi uang. Rama menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah menyangka. Orang yang kuanggap saudara ternyata menjual perusahaan ini demi uang." Kini Rama memiliki petunjuk yang semakin kuat. Tinggal selangkah lagi, ia akan membuka topeng pengkhianat di hadapan semua orang. Rama mengurung diri di ruang kerjanya sambil menatap foto-foto hasil penyelidikan. Dalam setiap gambar, Dimas tampak menerima koper hitam dari Victor. Namun, Rama sadar bahwa foto saja belum cukup untuk menyeret mereka ke meja hijau. "Aku harus mendapatkan bukti yang benar-benar kuat," ucapnya. Rama kemudian menghubungi sahabat lamanya, Komisaris Budi. Seorang perwira kepolisian yang terkenal jujur. "Pak Budi, saya tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Saya hanya ingin kebenaran terungkap." Komisaris Budi mempelajari semua bukti yang dibawa Rama. Kalau mereka memang bersekongkol, mereka pasti akan melakukan transaksi lagi. Kita tunggu saat yang tepat. Sementara itu, Victor mulai tidak sabar. "Dimas, perusahaan Rama masih bertahan. Kita harus menjatuhkannya sekali lagi." "Apa rencananya?" tanya Dimas dengan wajah gelisah. "Besok malam kita bertemu di gudang lama. Aku akan memberimu uang sisanya dan daftar proyek berikutnya." Tanpa mereka sadari, percakapan itu berhasil direkam oleh penyelidik swasta yang mengikuti Dimas dari kejauhan. Malam yang ditentukan pun tiba. Gudang tua di pinggiran kota tampak sepi. Sebuah mobil hitam berhenti. Victor turun sambil membawa koper. "Ini 5 miliar rupiah. Setelah ini kita tidak saling mengenal lagi," katanya. Dimas menerima koper itu dengan tangan gemetar. Saat itulah lampu-lampu gudang tiba-tiba menyala. "Jangan bergerak!" Puluhan polisi memasuki gudang dari berbagai arah. Victor panik dan mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun beberapa petugas telah menunggunya. Ia berhasil ditangkap setelah sempat melakukan perlawanan. Dimas hanya bisa berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi ketika melihat Rama berjalan masuk bersama Komisaris Budi. Rama menatap sahabatnya dengan penuh kekecewaan. "Kenapa, Dim? Semua ini kita bangun dari nol. Aku menganggapmu seperti saudara." Air mata Dimas mulai mengalir. "Aku khilaf, Ram. Awalnya aku hanya ingin mendapatkan uang. Tapi setelah itu Victor terus mengancamku. Aku sudah tidak bisa keluar." Victor tertawa sinis. "Jangan percaya dia. Dia menerima semua uang itu dengan sukarela." Komisaris Budi kemudian menunjukkan rekaman suara, bukti transfer, foto pertemuan, hingga rekaman penyerahan koper. "Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup," katanya. Victor dan Dimas akhirnya diborgol di tempat. Sebelum dibawa ke mobil polisi, Dimas menundukkan kepala. "Maafkan aku, Rama. Aku telah menghancurkan persahabatan kita." Rama menarik napas panjang. "Kesalahanmu mungkin bisa kumaafkan sebagai manusia,
Tapi hukum tetap harus ditegakkan. Mobil polisi pun melaju meninggalkan gudang. Para karyawan yang mengetahui kabar penangkapan itu akhirnya merasa lega. Mereka berharap perusahaan bisa kembali bangkit setelah semua pengkhianatan terbongkar. Namun, Rama belum menyadari satu hal. Victor ternyata masih menyimpan sebuah rahasia besar yang dapat mengguncang masa depan PT Kayu Nusantara, rahasia yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Beberapa hari setelah penangkapan Victor dan Dimas, suasana di PT Kayu Nusantara mulai kembali normal. Para karyawan bekerja dengan semangat baru, sementara para pelanggan yang sempat ragu kembali mempercayakan pesanan mereka kepada perusahaan. Rama akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Komisaris Budi datang ke kantor Rama sambil membawa sebuah map berwarna coklat. "Ram, ada sesuatu yang harus kamu lihat." Rama membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen perusahaan dan salinan akta kepemilikan saham. "Apa maksud semua ini?" tanya Rama. Budi menjelaskan bahwa dari hasil penggeledahan di kantor Victor, polisi menemukan dokumen yang menunjukkan Victor telah diam-diam membeli saham PT Kayu Nusantara melalui beberapa perusahaan cangkang. Nama Victor memang tidak pernah muncul, tetapi seluruh transaksi mengarah kepadanya. "Kalau semua ini benar," kata Rama dengan wajah tegang, "berarti dia bukan hanya ingin menghancurkan perusahaanku, dia ingin menguasainya." Budi mengangguk, dan jumlah saham yang berhasil ia kumpulkan hampir mencapai batas yang bisa memengaruhi keputusan para pemegang saham. Mendengar kabar itu, Rama segera mengadakan rapat darurat dengan jajaran direksi. "Kita harus mencari tahu siapa saja yang menjual saham kepada Victor. Kalau tidak, perusahaan ini tetap dalam bahaya." Di ruang tahanan, Victor justru tersenyum saat menerima kabar bahwa Rama telah mengetahui rahasianya. Ia memanggil pengacaranya. "Sampaikan kepada Rama, meskipun aku di penjara, permainan ini belum selesai." Pengacara itu kemudian menemui Rama. "Klien saya ingin melakukan negosiasi, aku tidak tertarik." "Kalau begitu, bersiaplah kehilangan perusahaan yang telah Anda bangun." Ucapan itu membuat Rama semakin yakin masih ada orang dalam yang membantu Victor. Malam harinya, Nanda kembali menemukan aktivitas mencurigakan. Seseorang mencoba menghapus data kepemilikan saham dari server perusahaan. Beruntung, sistem cadangan otomatis berhasil menyimpan seluruh data sebelum dihapus. Nanda segera melapor kepada Rama. "Pak, pengkhianatnya ternyata bukan hanya Dimas." Rama terdiam. "Masih ada orang lain?" Nanda mengangguk pelan. Dari jejak digitalnya, pelaku menggunakan akses milik salah satu komisaris perusahaan. Rama mengepalkan tangannya. Berarti perang ini belum berakhir. Di sisi lain, seorang pria berjas hitam keluar dari sebuah mobil mewah. Ia berdiri di depan gedung PT Kayu Nusantara sambil tersenyum tipis. Pria itu adalah Leon, kakak kandung Victor yang selama ini tinggal di luar negeri. Berbeda dengan adiknya, Leon dikenal jauh lebih cerdas, tenang, dan berbahaya. Ia menatap gedung perusahaan Rama. "Victor gagal, sekarang giliranku yang menyelesaikan semuanya." Tanpa diketahui Rama, musuh yang jauh lebih kuat kini telah datang. Pertarungan memperebutkan PT Kayu Nusantara baru saja memasuki babak yang lebih menegangkan. Kedatangan Leon ke Indonesia sama sekali tidak diketahui oleh Rama. Berbeda dengan Victor yang mengandalkan ancaman dan suap, Leon adalah seorang ahli strategi bisnis. Baginya, menghancurkan lawan tidak selalu membutuhkan kekerasan, tetapi cukup dengan membuat mereka kehilangan kepercayaan. Keesokan harinya, Leon mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa pemegang saham kecil PT Kayu Nusantara. "Saya siap membeli seluruh saham Anda dengan harga 2 kali lipat dari nilai pasar," ucap Leon tenang. Beberapa pemegang saham tergoda. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Dalam waktu seminggu, Leon berhasil mengumpulkan lebih banyak saham. Meski belum menjadi pemegang saham mayoritas, posisinya sudah cukup kuat untuk memengaruhi keputusan perusahaan. Di sisi lain, Rama terus berusaha memulihkan kondisi perusahaan. Ia berhasil mendapatkan kontrak besar dari sebuah jaringan hotel nasional. Kontrak itu menjadi harapan baru bagi seluruh karyawan. "Kalau proyek ini selesai tepat waktu, perusahaan kita akan kembali bangkit," kata Rama di hadapan seluruh tim. Semua menyambutnya dengan penuh semangat. Namun, Leon telah menyiapkan rencana lain. Ia menyuap seorang sopir truk ekspedisi bernama Yanto untuk mengalihkan pengiriman bahan baku ke gudang yang salah. Akibatnya, produksi berhenti selama 2 hari. "Kita kehabisan kayu jati," lapor kepala gudang panik. Rama langsung turun ke lapangan. Setelah memeriksa dokumen pengiriman, ia menyadari ada kejanggalan. Ini bukan kesalahan administrasi. Seseorang sengaja mengubah alamat pengiriman. Nanda segera menelusuri sistem logistik. Dari rekaman GPS, ia menemukan bahwa truk memang sengaja diarahkan ke gudang kosong di luar kota.
Saat Tianto dipanggil untuk dimintai keterangan, wajahnya pucat. Saya hanya disuruh seseorang. Anak saya sedang sakit dan saya dijanjikan uang yang sangat besar, katanya sambil menangis. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Rama. Yanto menggeleng. Saya tidak tahu namanya. Dia selalu memakai topi dan kacamata hitam. Malam itu, Leon menerima laporan dari anak buahnya. Pak, pengiriman memang terlambat, tapi Rama berhasil mengatasinya. Leon tersenyum tipis. Kalau begitu, kita gunakan cara yang lebih elegan. Kita hancurkan kepercayaan investor. Beberapa hari kemudian, seluruh pemegang saham menerima undangan rapat luar biasa. Dalam surat itu tertulis agenda yang mengejutkan. Usulan pemberhentian Rama Prasetyo sebagai Direktur Utama PT Kayu Nusantara. Saat membaca surat tersebut, seluruh direksi terkejut. Rama memandang surat itu dengan tenang. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan berikutnya tidak akan terjadi di gudang atau di jalanan. Pertarungan sesungguhnya akan berlangsung di ruang rapat. Tempat masa depan perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan pengorbanan akan dipertaruhkan. Sementara itu, Leon berdiri di depan jendela kantornya sambil memegang segelas kopi. Rama, kali ini aku akan merebut perusahaanmu secara sah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Seluruh pemegang saham PT Kayu Nusantara memenuhi ruang rapat utama. Suasana terasa tegang. Di satu sisi, duduk Rama bersama jajaran direksi yang masih setia kepadanya. Di sisi lain, Leon hadir dengan beberapa pengacara dan para pemegang saham yang telah mendukungnya. Ketua rapat membuka sidang. Agenda hari ini adalah pembahasan usulan pergantian Direktur Utama PT Kayu Nusantara. Leon berdiri lebih dulu. Selama beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kebakaran gudang, kehilangan proyek besar, dan berbagai masalah operasional. Saya menilai kepemimpinan Pak Rama sudah tidak lagi efektif. Demi masa depan perusahaan, saya mengusulkan pergantian Direktur Utama. Beberapa pemegang saham mengangguk setuju. Namun Rama tetap duduk dengan tenang. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia melangkah ke depan sambil membawa sebuah map tebal. Saya tidak akan menyangkal bahwa perusahaan kita mengalami masa sulit. Tetapi semua itu bukan karena lemahnya perusahaan, melainkan karena adanya sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Rama kemudian menampilkan bukti-bukti hasil penyelidikan polisi, laporan audit independen, serta rekaman yang menunjukkan bagaimana Victor dan Dimas merencanakan berbagai aksi sabotase. Ruangan mendadak hening. Salah seorang investor berdiri. Jadi kerugian perusahaan bukan karena kesalahan manajemen? Benar, jawab Rama. Kami justru berhasil mempertahankan perusahaan meski terus diserang dari dalam maupun luar. Leon tersenyum kecil. Itu hanya masa lalu. Investor membutuhkan masa depan, bukan alasan. Ucapan Leon membuat beberapa peserta rapat kembali ragu. Tepat saat pemungutan suara akan dimulai, pintu ruang rapat terbuka. Komisaris Budi masuk bersama 2 penyidik dan membawa sebuah dokumen resmi. Maaf mengganggu jalannya rapat. Kami membawa hasil penyelidikan terbaru. Seluruh mata tertuju kepadanya. Dari pemeriksaan transaksi keuangan, ditemukan bukti bahwa beberapa pembelian saham yang dilakukan, perusahaan-perusahaan milik Leon menggunakan dana yang berasal dari tindak pidana yang sedang diselidiki. Leon langsung berdiri. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Budi menyerahkan dokumen tersebut kepada ketua rapat. Silakan diperiksa. Semua bukti telah diverifikasi. Beberapa pemegang saham mulai berbisik. Mereka yang sebelumnya mendukung Leon perlahan mengubah sikap. Ketua rapat akhirnya mengumumkan hasil pemungutan suara. Dengan mayoritas suara, usulan pemberhentian Direktur Utama ditolak. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Para karyawan yang menunggu di luar ikut bersorak ketika mendengar Rama tetap memimpin perusahaan. Namun Leon tidak tampak kecewa. Sebelum meninggalkan ruang rapat, ia menatap Rama sambil tersenyum tipis. Selamat, kau memenangkan babak ini. Tapi perang belum selesai. Malam harinya, Leon menerima sebuah telepon dari seseorang yang selama ini tidak pernah diketahui identitasnya. Rencana pertama gagal. Apa langkah berikutnya? Tanya suara di seberang. Leon menjawab dengan tenang. Sudah waktunya menggunakan orang dalam yang sebenarnya. Selama ini Rama belum pernah menyadari bahwa ada satu orang kepercayaannya yang diam-diam bekerja untukku sejak bertahun-tahun lalu. Di sisi lain kota, seorang pria memasuki kantor PT Kayu Nusantara menggunakan kartu akses khusus. Ia membuka sebuah brankas rahasia dan mulai memotret dokumen-dokumen penting perusahaan. Wajah pria itu belum terlihat jelas. Siapakah sebenarnya mata-mata yang selama ini bersembunyi di dalam perusahaan Rama? Setelah rapat pemegang saham berakhir, Rama merasa telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Namun firasatnya mengatakan bahwa Leon belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Orang seperti Leon tidak akan menyerah begitu saja, gumam Rama.
Keesokan paginya, Rama memanggil Nanda dan Komisaris Budi ke ruang kerjanya. Aku ingin seluruh sistem keamanan perusahaan diperketat. Mulai hari ini, semua akses keuangan, data pelanggan, dan dokumen proyek harus menggunakan verifikasi ganda. Baik, Pak, jawab Nanda. Malam harinya, sistem keamanan perusahaan mendeteksi seseorang membuka berangkas digital berisi rancangan proyek terbaru. Alarm berbunyi. Tetapi pelaku berhasil keluar beberapa detik sebelum petugas keamanan tiba. Untungnya, kamera keamanan berhasil merekam sebagian wajah pelaku. Saat rekaman diputar, Rama terkejut. Itu Pak Surya? Pak Surya adalah manajer keuangan yang telah bekerja hampir 15 tahun. Ia dikenal jujur, disiplin, dan menjadi salah satu orang kepercayaan Rama. Aku tidak percaya, kata Rama pelan. Komisaris Budi menahan Rama. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Bisa jadi ada penjelasan lain. Keesokan harinya, Rama tetap bersikap biasa kepada Surya. Ia sengaja mengundangnya makan siang. Pak Surya, bagaimana menurut Bapak kondisi perusahaan sekarang? Surya tersenyum. Kita akan bangkit, Pak, saya yakin. Jawaban itu terdengar tulus. Namun, Rama memperhatikan tangan Surya yang tampak gemetar. Sementara itu, penyelidik swasta yang disewa, Rama berhasil mengikuti Surya hingga sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di sana, Leon sudah menunggu. Bagus, dokumen proyek sudah kamu dapatkan? Tanya Leon. Surya menyerahkan sebuah flash disk. Ini yang terakhir. Setelah ini, lepaskan anak saya. Rama yang mengawasi dari kejauhan terkejut mendengar ucapan itu. Anaknya? Leon tertawa dingin. Tentu saja, selama bertahun-tahun kamu bekerja untukku karena aku mau megang kelemahanmu. Kalau ingin anakmu tetap selamat, terus lakukan apa yang kuperintahkan. Air mata Surya menetes. Aku sudah memenuhi semua permintaanmu. Tolong jangan sakiti keluargaku. Rama mengepalkan tangan. Kini ia menyadari bahwa Surya bukanlah pengkhianat karena keserakahan seperti Dimas, melainkan korban pemerasan. Komisaris Budi segera memberi isyarat kepada timnya. Jangan bergerak dulu. Kita harus memastikan anak Pak Surya benar-benar berada di tangan Leon. Namun, sebelum polisi sempat bertindak, Leon menoleh ke arah semak-semak tempat Rama dan tim bersembunyi. Ia tersenyum tipis. Keluar saja, Rama. Aku sudah tahu kau mengikutiku. Rama melangkah keluar dengan tenang. Sudahi semua ini, Leon. Lepaskan Pak Surya dan keluarganya. Leon bertepuk tangan pelan. Kau memang cerdas, tapi sayangnya kau terlambat. Tiba-tiba sebuah mobil van hitam melaju kencang meninggalkan lokasi. Dari dalam mobil terdengar suara seseorang berteriak meminta tolong. Wajah Pak Surya langsung pucat. Itu suara anakku. Leon memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dengan mobil lain. Rama segera berteriak kepada Komisaris Budi. Kejar mereka. Kita tidak boleh kehilangan jejak lagi. Malam itu pengejaran besar dimulai. Bukan lagi demi menyelamatkan perusahaan, tetapi demi menyelamatkan nyawa seorang anak yang menjadi korban ambisi, seorang pengusaha licik. Sirene mobil polisi memecah keheningan malam. Tim yang dipimpin Komisaris Budi mengejar mobil van hitam yang membawa anak Pak Surya. Rama ikut dalam pengejaran, berharap mereka tidak terlambat. Mobilnya mengarah ke kawasan industri lama. Lapor! Salah satu anggota melalui radio. Di sebuah gudang kosong, mobil van akhirnya berhenti. Beberapa anak buah Leon segera turun dan membawa seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun ke dalam bangunan. Anak itu adalah Rian, putra tunggal Pak Surya. Di dalam gudang, Rian diikat pada sebuah kursi. Meski ketakutan, ia berusaha tetap tegar. Ayah pasti datang menjemputku, bisiknya. Beberapa menit kemudian, Leon tiba di lokasi. Pastikan tidak ada yang masuk ke gudang ini. Kalau polisi datang, kita pindah lewat terowongan belakang, perintah Leon. Tanpa diketahui Leon, drone milik tim kepolisian telah memantau seluruh area gudang. Komisaris Budi segera menyusun rencana. Kita bagi menjadi 3 tim. Tim pertama mengamankan pintu depan. Tim kedua mengepung pintu belakang. Tim ketiga ikut saya untuk menyelamatkan Sandra. Rama memohon kepada Budi. Izinkan saya ikut. Pak Surya sudah terlalu lama menderita. Budi mengangguk. Tapi ikuti instruksi saya. Jangan bertindak sendiri. Operasi pun dimulai. Saat polisi memasuki gudang, salah seorang anak buah Leon melihat mereka. Polisi, mereka datang. Suasana langsung kacau. Beberapa pelaku mencoba melarikan diri, sementara yang lain menghalangi petugas. Di tengah kekacauan itu, Rama melihat Rian yang masih terikat. Ia berlari menghampiri sambil menghindari tumpukan peti kayu. Tenang, nak. Kami datang menolongmu. Rama berhasil melepaskan ikatan Rian dan membawanya menuju pintu keluar. Namun, tiba-tiba Leon muncul sambil menghadang mereka. Berhenti, Rama. Leon mengangkat sebuah pistol ke arah Rama. Gudang mendadak sunyi. Serahkan anak itu. Kalau tidak, semuanya akan berakhir di sini. Rama berdiri melindungi Rian.
Anak-anak tidak pantas menjadi korban ambisimu. Leon tersenyum sinis. Kau selalu merasa menjadi pahlawan. Tepat ketika Leon hendak mengambil langkah maju, terdengar suara tegas dari belakang. Turunkan senjatamu, Leon. Komisaris Budi dan timnya telah mengepung seluruh gudang. Leon menoleh ke segala arah. Semua jalan keluar telah tertutup. Merasa terdesak, ia perlahan menurunkan senjatanya. Namun secara tiba-tiba ia melemparkan bom asap ke lantai. Asap tebal memenuhi gudang. Dalam hitungan detik, pandangan semua orang menghilang. Dia kabur! Teriak salah seorang polisi. Ketika asap mulai menghilang, Leon sudah tidak terlihat. Yang tertinggal hanyalah beberapa anak buahnya yang berhasil ditangkap. Rian akhirnya kembali ke pelukan ayahnya. Pak Surya menangis sambil memeluk putranya erat. Maafkan ayah, semua ini terjadi karena ayah. Rama menepuk bahu Pak Surya. Bukan salah bapak. Leon memanfaatkan rasa takut dan kasih sayang seorang ayah. Meski penyelamatan berhasil, Rama sadar bahwa musuh utamanya masih bebas. Selama Leon belum tertangkap, ancaman terhadap PT Kayu Nusantara dan orang-orang yang dicintainya belum benar-benar berakhir. Di kejauhan, Leon memasuki sebuah kapal cepat yang telah menunggunya di dermaga. Ia menatap lampu kota yang mulai menjauh sambil tersenyum. Rama, kita akan bertemu lagi. Dan pertemuan berikutnya akan menjadi yang terakhir. 3 minggu berlalu sejak Leon melarikan diri. PT Kayu Nusantara mulai pulih. Pesanan kembali berdatangan, para karyawan bekerja dengan penuh semangat, dan nama perusahaan perlahan kembali dipercaya oleh para pelanggan. Pak Surya memutuskan tetap bekerja di perusahaan. Di hadapan seluruh karyawan, ia mengakui kesalahannya. Saya telah mengecewakan Pak Rama dan kalian semua. Saya tidak meminta jabatan saya kembali. Saya hanya ingin menebus kesalahan saya dengan bekerja sebaik mungkin. Rama menghampirinya. Kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan, tapi seseorang yang mau berubah pantas diberi kesempatan kedua. Ucapan itu disambut tepuk tangan para karyawan. Namun di negara tetangga, Leon ternyata belum menyerah. Ia bertemu dengan seorang investor internasional bernama Richard Tan, pemilik konglomerasi yang memiliki jaringan bisnis di berbagai negara. Aku butuh bantuanmu untuk mengambil alih PT Kayu Nusantara, kata Leon. Richard tersenyum tipis begitu. Apa untungnya untukku? Aku akan memberimu akses ke pasar furnitur Indonesia. Keuntungannya akan jauh lebih besar. Richard mengangguk. Kesepakatan pun tercapai. Beberapa hari kemudian, Rama menerima undangan mengikuti pameran furnitur internasional di Singapura. Acara itu akan dihadiri para investor dan pembeli dari berbagai negara. Ini kesempatan besar, kata Nanda. Rama mengangguk. Kita akan membuktikan bahwa perusahaan Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia. Tanpa disadari, undangan tersebut merupakan bagian dari rencana Leon. Sesampainya di Singapura, Rama memamerkan produk unggulan PT Kayu Nusantara. Stand mereka ramai dikunjungi pembeli. Beberapa kontrak ekspor bahkan hampir ditandatangani. Melihat hal itu, Leon mulai gelisah. Kalau Rama mendapatkan kontrak ini, perusahaannya akan semakin kuat. Ia kemudian menyuruh anak buahnya menyusup ke area pameran pada malam hari. Mereka mengganti label beberapa produk PT Kayu Nusantara dengan logo perusahaan lain dan merusak sebagian dokumen kontrak. Keesokan paginya, panitia menemukan kekacauan tersebut. Siapa yang melakukan ini? Tanya Rama dengan terkejut. Beruntung, panitia memiliki rekaman kamera keamanan. Terlihat 2 pria memasuki area pameran setelah jam operasional. Saat rekaman diperbesar, salah satu wajah berhasil dikenali. Itu anak buah Leon, seru Nanda. Panitia segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Namun sebelum polisi tiba, kedua pelaku sudah melarikan diri. Di sisi lain gedung pameran, Leon mengawasi semuanya dari balkon hotel. Ia tersenyum kecil. Kalau aku tidak bisa menghancurkan perusahaanmu di Indonesia, aku akan menghancurkan reputasimu di mata dunia. Rama menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Ia sadar bahwa lawannya kini bermain di panggung internasional. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berkata kepada timnya, "Kita tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Kita akan buktikan bahwa kejujuran dan kerja keras selalu lebih kuat daripada tipu daya." Namun tanpa diketahui Rama, Richard Tan telah menyiapkan langkah berikutnya, sebuah tawaran bisnis yang tampak menguntungkan, tetapi sebenarnya adalah jebakan yang dapat membuat PT Kayu Nusantara kehilangan seluruh hak atas desain produk andalannya. Pameran furnitur internasional memasuki hari terakhir. Stand PT Kayu Nusantara menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Berbagai calon pembeli dari Asia dan Eropa tertarik dengan kualitas produk buatan Indonesia. Di tengah kesibukan itu, seorang pria berjas rapi menghampiri Rama. "Selamat siang, Pak Rama. Saya Richard Tan. Saya tertarik menjadi mitra bisnis PT Kayu Nusantara." Rama menyambutnya dengan ramah. "Senang bertemu dengan Anda, Pak Richard."
Richard kemudian menawarkan kerjasama senilai 250 miliar rupiah untuk memperluas pemasaran produk PT Kayu Nusantara ke pasar internasional. Mendengar angka fantastis itu, beberapa anggota tim Rama tampak gembira. "Pak, ini kesempatan yang sangat langka," bisik salah seorang manajer. Namun Rama tidak langsung tergoda. "Saya ingin mempelajari isi kontraknya terlebih dahulu." Richard tersenyum tipis. "Tentu saja, tapi penawaran ini hanya berlaku sampai malam ini." Ucapan itu membuat suasana menjadi tegang. Rama membawa dokumen tersebut ke hotel dan meminta Nanda serta tim legal memeriksanya dengan teliti. Selama berjam-jam mereka membaca setiap halaman. Tiba-tiba, Nanda menghentikan pembahasan. "Pak Rama, lihat pasal ini." Rama membaca dengan saksama. Di salah satu halaman, tertulis bahwa seluruh desain baru yang diproduksi selama masa kerjasama akan menjadi hak eksklusif perusahaan. Richard Tan. "Itu berarti," gumam Rama. "Berarti semua inovasi kita akan menjadi milik mereka," lanjut Nanda. Semua orang terdiam. Jika Rama menandatangani kontrak itu, PT Kayu Nusantara memang akan mendapatkan dana besar. Namun dalam beberapa tahun, perusahaan akan kehilangan hak atas desain produknya sendiri. "Itu jebakan," kata Rama tegas. Malam harinya, Rama menemui Richard di sebuah restoran mewah. "Saya menghargai penawaran Anda, tapi saya menolak." Senyum Richard perlahan menghilang. "Apakah Anda yakin?" "Sangat yakin. Saya tidak akan menjual masa depan perusahaan demi keuntungan sesaat." Richard berdiri sambil merapikan jasnya. "Kalau begitu, Anda baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup." Di sudut restoran, Leon yang sejak tadi mengawasi percakapan itu mengepalkan tangannya. Rama memang lebih cerdas dari yang kuduga. Sekembalinya ke hotel, Rama menerima telepon dari Komisaris Budi di Indonesia. "Ram, ada kabar buruk." "Ada apa, Pak?" "Pabrik baru PT Kayu Nusantara mengalami ledakan kecil. Tidak ada korban jiwa, tetapi beberapa mesin produksi rusak. Dugaan sementara ada unsur sabotase." Rama langsung terdiam. "Apa Leon sudah kembali ke Indonesia?" "Belum ada kepastian. Tapi kami menemukan seseorang yang diduga menjadi penghubungnya." Rama menutup telepon dengan wajah serius. Ia sadar bahwa meskipun berada di luar negeri, Leon masih mampu mengacaukan perusahaannya. Rama menatap timnya. "Besok pagi kita pulang ke Indonesia. Kontrak internasional bisa dicari lagi, tapi perusahaan dan keluarga kita membutuhkan kita sekarang." Pesawat yang membawa Rama pun lepas landas menuju Indonesia. Tanpa ia sadari, di kursi kelas bisnis beberapa baris di belakangnya, Leon duduk sambil membaca sebuah majalah dan tersenyum tipis. "Selamat datang di babak terakhir, Rama." Pesawat yang membawa Rama mendarat di bandara internasional. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju PT Kayu Nusantara bersama Nanda. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang ledakan yang terjadi di pabrik. Sesampainya di lokasi, garis polisi masih membentang di area produksi. Beberapa mesin hangus sementara para teknisi sibuk memeriksa kerusakan. Komisaris Budi telah menunggu di depan pabrik. Ledakannya tidak besar, tetapi cukup untuk menghentikan produksi selama beberapa minggu, jelasnya. Rama mengangguk pelan. "Ada petunjuk?" Budi menyerahkan sebuah kantong barang bukti. "Kami menemukan alat pemicu waktu dan sidik jari salah satu pelaku." "Siapa?" Budi menarik napas panjang. "Sidik jari itu milik Riko." Rama terkejut. "Riko? Kepala keamanan pabrik?" Riko telah bekerja hampir 10 tahun di PT Kayu Nusantara. Selama ini ia dikenal tegas dan sangat loyal. Tak lama kemudian, polisi berhasil menangkap Riko di rumah kontrakannya. Di ruang pemeriksaan, Riko terus menundukkan kepala. "Aku tidak berniat menghancurkan perusahaan, Pak Rama," katanya dengan suara bergetar. "Kalau begitu, kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Rama. Air mata Riko menetes. "Istri saya mengidap penyakit serius. Biaya pengobatannya sangat besar." Leon datang menawarkan bantuan. "Sebagai imbalannya, saya hanya diminta membuka akses pabrik pada malam ledakan." Rama terdiam. Ia melihat penyesalan yang tulus di wajah Riko. Namun Komisaris Budi menyela, "Riko bukan dalang utamanya. Dia hanya pelaksana." Saat itulah seorang penyidik masuk membawa sebuah laptop yang disita dari rumah Riko. "Pak, kami berhasil membuka isi laptop ini. Di dalamnya terdapat puluhan email terenkripsi antara Riko dan seseorang yang menggunakan nama samaran Phoenix. Setelah ditelusuri, akun itu ternyata bukan milik Leon." "Kalau bukan Leon, lalu siapa?" tanya Rama. Beberapa menit kemudian, hasil pelacakan identitas digital keluar. Semua orang di ruangan itu terdiam. Pemilik akun Phoenix ternyata adalah Arman Wijaya, pendiri sekaligus mantan pemilik PT Kayu Nusantara, orang yang bertahun-tahun lalu menjual perusahaan kepada Rama karena terlilit utang. Rama tidak percaya. "Pak Aman? Orang yang dulu mengajariku membangun bisnis?" Komisaris Budi mengangguk.
Dari hasil penyelidikan, Leon hanyalah mitra bisnisnya. Armand adalah otak utama yang mengatur seluruh rencana sejak awal. Malam itu juga, Rama menerima sebuah amplop tanpa nama di rumahnya. Di dalamnya hanya ada sebuah foto lama saat ia masih menjadi karyawan muda bersama Armand. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat, "Perusahaan itu seharusnya tidak pernah menjadi milikmu. Besok malam datanglah sendiri ke villa Bukit Cemara jika ingin mengetahui seluruh kebenaran." Rama menggenggam foto itu dengan erat. Ia akhirnya menyadari bahwa semua pengkhianatan, sabotase, dan serangan terhadap PT Kayu Nusantara bukan hanya soal bisnis. Semua berawal dari dendam lama yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Rama menatap foto lama yang dikirim kepadanya. Dalam foto tersebut tampak dirinya masih menjadi karyawan muda, berdiri di samping Armand Wijaya, pendiri PT Kayu Nusantara. Saat itu Armand dikenal sebagai sosok pengusaha visioner yang mengajarkan Rama banyak hal tentang dunia bisnis. Namun kini, orang yang dulu menjadi mentornya justru diduga menjadi dalang di balik semua kekacauan. Komisaris Budi melarang Rama memenuhi undangan itu sendirian. "Ini bisa jadi jebakan, Ram." Rama mengangguk. "Aku tahu, tapi kalau aku tidak datang, kita tidak akan pernah mengetahui alasan sebenarnya." Malam berikutnya, Rama berangkat menuju Villa Bukit Cemara. Dari kejauhan, tim kepolisian mengawasi lokasi secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Armand. Saat memasuki villa, Rama melihat Armand duduk sendirian di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi. "Waktumu tepat," kata Armand tenang. Rama menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Kenapa melakukan semua ini? Aku membeli perusahaan itu secara sah. Bahkan aku berusaha menyelamatkannya saat hampir bangkrut." Armand tersenyum pahit. "Benar, kau membelinya secara sah. Tapi kau tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Armand kemudian menceritakan masa lalunya. Bertahun-tahun sebelumnya, ia terpaksa menjual PT Kayu Nusantara karena perusahaannya terlilit utang besar akibat ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Saat itu, tidak ada satupun investor yang mau menolongnya. Rama datang sebagai pembeli dan berhasil menyelamatkan perusahaan. "Aku mengira setelah berhasil bangkit, kau akan mengembalikannya kepadaku," kata Armand. Rama terkejut. "Pak Armand, perusahaan itu saya beli dengan seluruh tabungan dan pinjaman bank. Saya bahkan hampir kehilangan rumah untuk menyelamatkannya." Armand terdiam beberapa saat. "Aku tahu, tapi setiap kali melihat namamu semakin sukses, rasa iri itu berubah menjadi kebencian. Itulah sebabnya Bapak bekerja sama dengan Leon." Armand mengangguk perlahan. "Leon hanya alat. Akulah yang menyusun semuanya." Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari lantai atas. Leon muncul sambil tersenyum sinis. Percakapan yang sangat menyentuh. Rama menoleh tajam. "Permainanmu sudah selesai, Leon." Leon tertawa. "Belum. Karena polisi tidak punya bukti bahwa Armand menyuruhku." Tanpa disadari Leon, seluruh percakapan mereka sedang direkam. Melalui alat perekam kecil yang disembunyikan Rama di dalam saku jasnya. Namun tepat saat Rama hendak memberi kode kepada Komisaris Budi, terdengar suara ledakan dari luar villa. Boom! Lampu-lampu villa langsung padam. Kepulan asap memenuhi halaman depan. Dalam kegelapan, Leon memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri melalui lorong rahasia yang telah disiapkannya. Armand berdiri terpaku. "Apa yang kau lakukan, Leon?" Leon hanya tersenyum. "Aku tidak pernah berniat berbagi kemenangan dengan siapapun." Beberapa detik kemudian, suara polisi terdengar dari luar. "Semua tetap di tempat. Polisi!" Lampu darurat menyala. Armand tidak melawan dan mengangkat kedua tangannya. Sementara itu, Leon telah menghilang tanpa jejak. Komisaris Budi menghampiri Rama. "Armand sudah kita tangkap." Tapi Leon kembali lolos. Rama mengepalkan tangannya. Selama Leon masih bebas, semua belum berakhir. Di sisi lain kota, Leon memasuki sebuah gudang tua. Ia membuka sebuah brankas besi dan mengeluarkan sebuah map merah bertuliskan Operasi Phoenix. Di dalam map itu terdapat daftar nama para pengusaha besar yang selama ini diam-diam bekerja sama dengannya. Leon tersenyum dingin. "Kalau aku jatuh, mereka semua akan ikut jatuh." Rahasia yang disimpan Leon jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Rama. Kini, pertarungan bukan lagi antara dua pengusaha, melainkan melawan sebuah jaringan bisnis gelap yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Penangkapan Armand menjadi berita utama di berbagai media. Publik terkejut mengetahui bahwa pendiri PT Kayu Nusantara menjadi dalang di balik serangkaian sabotase yang menimpa perusahaan yang pernah ia bangun sendiri. Namun bagi Rama, semua itu belum cukup. Ia yakin Leon masih menyimpan rencana yang lebih besar. Di markas kepolisian, Armand akhirnya bersedia bekerja sama. "Aku akan mengatakan semuanya," ucapnya dengan wajah penuh penyesalan. Leon memiliki organisasi rahasia bernama
Phoenix Group. Mereka bukan hanya menguasai bisnis furnitur, tetapi juga menyusup ke perusahaan-perusahaan besar melalui suap, pemerasan, dan sabotase. Komisaris Budi mencatat setiap keterangan. Siapa saja anggotanya? Armand menggeleng. Aku hanya mengenal beberapa orang. Nama-nama lainnya ada di sebuah map merah yang selalu dibawa Leon. Mendengar itu, Rama teringat ucapan Leon sebelum melarikan diri. Di sisi lain kota, Leon mengadakan rapat rahasia bersama para anggota Phoenix Group. Satu persatu tempat persembunyian kita mulai diketahui polisi. Kata salah seorang anggota. Leon tetap tenang. Kalau begitu, kita jalankan rencana terakhir. Apa perintahnya, bos? Leon menatap semua orang. Besok pagi kita lumpuhkan PT Kayu Nusantara sekaligus. Serang sistem komputer, hentikan distribusi barang, dan buat pelanggan membatalkan semua kontrak. Semua anggota mengangguk. Namun mereka tidak menyadari bahwa salah satu anggota baru ternyata adalah polisi yang menyamar. Malam itu juga informasi tersebut sampai ke Komisaris Budi. Kita tidak punya banyak waktu, katanya kepada Rama. Rama segera mengumpulkan seluruh tim. Nanda, putuskan semua akses jaringan eksternal dan aktifkan server cadangan. Nah, siapa, Pre? Bagian logistik, pindahkan seluruh armada ke gudang kedua. Siap! Keamanan. Tingkatkan penjagaan di semua pabrik. Seluruh karyawan bergerak cepat. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah demi menyelamatkan perusahaan. Keesokan paginya, serangan benar-benar terjadi. Puluhan komputer perusahaan tiba-tiba menampilkan pesan ancaman. Beberapa truk pengiriman juga dihadang oleh orang-orang tak dikenal. Namun karena sudah bersiap, seluruh sistem cadangan langsung aktif. Data perusahaan tetap aman. Distribusi dialihkan ke jalur alternatif. Produksi tetap berjalan. Leon yang menerima laporan itu langsung membanting telepon. Mustahil. Bagaimana mereka bisa mengetahui rencanaku? Saat itulah salah seorang anak buahnya berkata pelan, "Bos, sepertinya ada penyusup di dalam kelompok kita." Leon terdiam. Ia sadar bahwa untuk pertama kalinya, ia bukan lagi pemburu. Kini dialah yang sedang diburu. Sementara itu, Komisaris Budi memimpin operasi besar-besaran untuk menangkap seluruh anggota Phoenix Group. Di layar monitor ruang komando, titik-titik lokasi para anggota mulai bermunculan satu persatu. Budi menatap Rama. Hari ini kita akhiri semuanya. Namun tiba-tiba salah satu monitor menampilkan sesuatu yang mengejutkan. Leon sedang berdiri di atas atap gedung pencakar langit sambil membawa map merah berisi daftar seluruh anggota Phoenix Group. Ia tersenyum ke arah kamera pengawas. Lihat apakah kalian bisa menangkapku sebelum rahasia ini lenyap selamanya. Beberapa detik kemudian, Leon membakar map merah itu dengan korek api. Api mulai melahap dokumen-dokumen penting yang selama ini menjadi kunci untuk membongkar seluruh jaringan. Rama dan Komisaris Budi langsung bergegas menuju lokasi. Mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghentikan Leon sebelum semua bukti musnah. Rama dan Komisaris Budi memacu kendaraan menuju gedung pencakar langit tempat Leon berada. Tim kepolisian segera mengepung seluruh pintu masuk agar tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Di atas atap gedung, angin bertiup kencang. Leon berdiri di tepi bangunan sambil memegang sisa map merah yang mulai terbakar. Akhirnya, kau datang juga, Rama, katanya dengan senyum tipis. Rama melangkah maju. Sudahi semua ini, Leon. Berapa banyak lagi orang yang harus menjadi korban ambisimu? Leon tertawa. Kau masih belum mengerti. Dalam dunia bisnis, yang kuat akan bertahan, yang lemah akan disingkirkan. Tidak, jawab Rama tegas. Bisnis yang dibangun dengan kebohongan mungkin bisa tumbuh cepat, tetapi tidak akan bertahan lama. Leon melempar sisa map yang terbakar ke udara. Lembaran-lembaran dokumen beterbangan tertiup angin. Melihat itu, beberapa anggota polisi segera mengamankan lembaran yang masih utuh. Sebagian bukti berhasil diselamatkan sebelum habis terbakar. Leon mencoba melarikan diri melalui tangga darurat, namun seluruh jalur keluar telah dikepung. Komisaris Budi mengangkat pengeras suara. Leon, Anda sudah terkepung. Menyerahlah. Leon menoleh ke kanan dan kiri. Ia sadar tidak ada lagi jalan keluar. Dengan wajah penuh kekesalan, ia perlahan mengangkat kedua tangannya. Polisi segera memborgolnya. Saat dibawa turun, Leon menatap Rama. Kau menang kali ini. Rama menggeleng. Bukan aku yang menang. Yang menang
adalah kejujuran dan kerja keras. Beberapa bulan kemudian, persidangan terhadap Leon, Herman, dan anggota Phoenix Group selesai. Berdasarkan bukti yang berhasil diamankan dan keterangan para saksi, mereka dijatuhi hukuman sesuai peran masing-masing dalam berbagai tindak kejahatan yang mereka lakukan. Dengan berakhirnya kasus itu, PT Kayu Nusantara kembali berkembang pesat. Perusahaan berhasil membuka 2 pabrik baru dan menciptakan ratusan lapangan pekerjaan. Rama juga mengangkat Nanda sebagai Direktur Teknologi karena dedikasi dan kejujurannya. Selama menghadapi berbagai krisis, Pak Surya dipercaya kembali menangani bagian keuangan, tetapi dengan sistem pengawasan yang lebih kuat. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menebus kesalahannya dan membuktikan bahwa seseorang bisa berubah jika diberi kesempatan. Suatu sore, seluruh karyawan berkumpul merayakan ulang tahun perusahaan. Rama berdiri di atas panggung sambil memandang wajah-wajah yang selama ini berjuang bersamanya. Dulu saya mengira kesuksesan hanya diukur dari besarnya keuntungan. Ternyata saya salah. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Semua karyawan berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Di akhir acara, Rama menanam sebuah pohon jati di halaman kantor sebagai simbol awal yang baru. Ia tersenyum sambil berkata, "Perusahaan ini bukan sekedar milik saya. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Selama kita memegang kejujuran, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati." Matahari sore perlahan tenggelam di balik gedung PT Kayu Nusantara. Perjalanan panjang yang dipenuhi pengkhianatan, air mata, dan perjuangan akhirnya berakhir dengan kemenangan. Tamat. Pesan moral. Kejujuran dan integritas adalah aset terbesar dalam dunia usaha. Keserakahan dan pengkhianatan mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kehancuran. Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang meraih keuntungan, melainkan juga melindungi dan menghargai orang-orang yang bekerja bersama kita. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya guys!